Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Putri Zairo, kelas 11 dari SMA Negeri 1 Padang. Di video ini, saya akan mempresentasikan produk prakarya yang telah saya buat. Produk prakarya yang telah saya buat yaitu kipas angin portable. Pada masa sekarang ini, kipas angin sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kipas angin yang umumnya kita gunakan dapat kita modifikasi lagi menjadi lebih sederhana dan praktis. Kipas angin ini disebut kipas angin portable, yang dimana ukurannya berukuran mini dan mudah untuk dibawa kemanapun dan dimanapun. Selain itu, daya listrik yang dibutuhkan pada kipas angin ini cukup rendah dan harganya pun terjangkau. Dengan demikian, wajarlah jika produk ini banyak diminati berbagai kalangan masyarakat. Kipas angin memiliki beberapa komponen penting yang masing-masing komponen itu memiliki teori dasar tersendiri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, baterai. Baterai adalah alat pengubah energi kimia menjadi energi listrik ataupun energi listrik menjadi energi kimia. Di dalam baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif. Di dalam baterai juga terdapat beberapa sel listrik. Elektroda yang tersimpan dalam baterai ada yang positif dan negatif. Masing-masing elektroda itu pun memiliki fungsi tersendiri. Dalam proses pembuatan kipas angin portable, baterai berperan sebagai sumber energi yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, motor DC atau dinamo. Motor DC atau dinamo adalah perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Motor DC ini juga disebut dengan motor arus searah. Bagian-bagian dari motor DC ini ada dua, yaitu stator atau yang tidak bergerak dan rotor yang bergerak. Dalam proses pembuatan kipas angin portable, motor DC atau dinamo berperan sebagai sumber energi yang dapat menggerakkan baling-baling kipas, karena pada dasarnya dinamo atau motor DC ini mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Yang ketiga, sumber tegangan listrik. Sumber tegangan listrik yang digunakan pada kipas angin portable ini adalah sumber tegangan DC. Hal ini disebabkan karena penggunaan sumber tegangan DC lebih hemat dan praktis untuk dibawa. Yang keempat, saklar. Saklar adalah perangkat yang dapat menyambungkan atau memutuskan jaringan listrik. Saklar terdiri atas dua bilah konduktor, biasanya logam, yang terhubung dengan rangkaian eksternal. Dalam proses pembuatan kipas angin portable, saklar berperan sebagai alat pemutus atau penyambung aliran listrik pada kipas. Yang kelima, kabel listrik. Kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik. Terdapat dua bagian dari kabel, yaitu insulator tidak dapat menghantarkan panas dan konduktor dapat menghantarkan panas. Dalam proses pembuatan kipas angin portable, kabel berperan sebagai penghantar listrik pada kipas. Yang keenam, rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang digunakan pada kipas angin portable ini adalah rangkaian seri. Karena pada dasarnya jika salah satu komponen tidak berfungsi, misalnya dinamonya tidak dapat bergerak, kabel yang putus atau rusak, dan baterai yang mati, maka arus rangkaian pada kipas pun akan ikut mati atau putus, dan kipas angin pun tidak dapat hidup. Ini merupakan prinsip dari rangkaian seri. Selanjutnya, alasan saya memilih produk tersebut sebagai tugas prakarya saya karena cukup sederhana dan tidak terlalu rumit, dan saya pun mempunyai sedikit skill atau wawasan dalam pembuatan produk tersebut. Alasan saya memilih bahan-bahan tersebut dalam pembuatan produk saya karena bahan-bahannya mudah dicari dan tidak susah untuk didapat. Selain itu, saya juga memilih alat-alat tersebut dalam pembuatan produk saya karena alat-alatnya cukup tidak berbahaya dan mudah saya jumpai di sekitar saya, misalnya seperti lem, lakban, gunting, cutter, solder, dan sebagainya. Ada dua kendala yang saya hadapi dalam pembuatan kipas angin portable ini, yaitu kendala pertama. Saat saya melakukan percobaan pertama kali setelah kipas angin portable ini telah selesai saya buat, rupanya kipas angin ini tidak dapat hidup. Setelah saya selidiki, ternyata dinamo yang berada di dalam kipas angin ini tidak berfungsi dan tidak dapat bergerak seperti pada umumnya. Kejadian ini pun terulang lagi di percobaan saya yang kedua. Kendala yang kedua, pada bagian ujung paralon ini, dekat baling-baling, saya sempat bingung dengan apa saya harus menutupnya. Awalnya saya berpikir untuk menutupinya dengan tutup botol, akan tetapi setelah saya coba gagal karena tutup botolnya longgar dan tidak sesuai dengan ukuran paralon. Dari kendala yang saya sebutkan tadi, saya menemukan solusinya. Untuk kendala pertama, yaitu dinamo yang tidak dapat bergerak, akhirnya saya membeli dinamo baru dan saya cobakan kembali ke produk prakarya saya. Alhasil setelah saya coba berhasil dan kipas angin dapat hidup. Mengenai kendala yang kedua, tentang cara menutup bagian ujung dari paralon ini, saya akhirnya mengisi ruang-ruang antara dinamo dengan lakban berwarna hitam atau menambalnya dengan lakban berwarna hitam. Baiklah, berikut saya tampilkan foto-foto langkah-langkah pembuatan produk prakarya saya. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat pembuatan produk.
Lalu rangkai dinamo dengan kabel. Kabel dikaitkan pada dinamo menggunakan solder dan kabel positif harus lebih panjang. Masukkan kabel yang terhubung pada dinamo tadi ke lubang penutup pipa paralon PVC bagian atas. Letakkan baling-baling pada dinamo yang telah dipasangkan di lubang penutup pipa paralon PVC bagian atas. Lubangi bagian tengah pipa paralon PVC sebagai lubang saklar menggunakan solder. Masukkan sisa kabel dari penutup pipa paralon PVC bagian atas tadi ke pipa paralon PVC. Kutub positif pada kabel ditarik sampai ke bawah, sedangkan kutub negatif pada kabel masuk ke lubang saklar. Rapikan kabel-kabel dan gunting kabel yang terlalu panjang. Hubungkan kutub negatif pada kabel yang dimasukkan ke lubang saklar tadi pada saklar menggunakan solder. Rekatkan baterai menggunakan lakban hitam. Masukkan baterai yang telah direkatkan tadi pada pipa paralon PVC. Hubungkan kutub positif pada kabel dengan baterai dan direkatkan dengan selotip atau lakban hitam. Tutup pipa paralon PVC bagian bawah dengan penutup pipa paralon PVC. Kipas angin dari pipa paralon PVC telah selesai dibuat. Setelah saya tampilkan foto-foto langkah pembuatan tadi, saya akan coba menghidupkan kipas angin ini. Demikianlah presentasi produk prakarya yang telah saya buat, yaitu kipas angin portable. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.